Di suatu malam yang indah, ada seorang putri muda mengenakan topi dan sepatunya, pergi berjalan-jalan sendirian di hutan, dan saat dia tiba di sebuah mata air yang dingin, dia duduk di sana untuk beristirahat sebentar. Sang putri memiliki sebuah bola emas di tangannya, yang merupakan mainan favoritnya, dan dia selalu melemparkannya ke udara, dan menangkapnya lagi. Setelah beberapa waktu, sang putri melemparkannya terlalu tinggi, sehingga dia tidak bisa menangkapnya saat bola emasnya terjatuh, lalu bola tersebut berguling di atas tanah, sampai akhirnya jatuh ke dalam aliran sungai di dekat mata air yang dingin. Sang putri melihat ke dalam aliran sungai tersebut, itu sangat dalam, begitu dalam, sehingga dia tidak bisa melihat bagian dasar aliran sungai tersebut. Kemudian dia mulai meratapi kehilangan akan bola emas favoritnya, dan berkata, "Duh, jika ada yang bisa mengambil bola emas favoritku, aku akan memberikan semua pakaian dan perhiasanku yang bagus, dan semua yang kumiliki di dunia ini," kata sang putri. Sementara dia berbicara, seekor katak mengeluarkan kepalanya dari air, dan berkata, "Putri, mengapa kamu menangis begitu sedih?" Sang putri lalu terkejut. Lalu sang putri pun menjawab, "Apa yang bisa kamu lakukan untukku, katak?" "Bola emasku jatuh ke dalam aliran sungai," kata sang putri. Katak itu berkata, "Aku tidak mau mutiara, perhiasan, dan pakaian bagusmu, tetapi jika kamu akan mencintaiku, dan membiarkan aku hidup bersamamu dan makan dari piring emasmu, dan tidur di tempat tidurmu, aku akan membawakanmu bola emas favoritmu kembali." Aku pasti sedang berhalusinasi," pikir sang putri. "Di hadapanku, ada seekor katak yang dapat berbicara. Dia bahkan tidak bisa berjalan untuk mengunjungiku, meskipun dia mungkin bisa mendapatkan kembali bola emas favoritku, dan karena itu aku akan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia minta," ungkap sang putri di dalam hatinya. "Baiklah, jika kamu bisa mengambilkan bola emas favoritku, aku akan melakukan semua yang kamu minta," jawab sang putri. Kemudian katak itu menundukkan kepalanya, dan menyelam jauh di bawah aliran sungai yang dalam. Dan setelah beberapa waktu, dia muncul lagi, dengan bola emas di mulutnya, dan melemparkannya ke tepi aliran sungai. Segera setelah sang putri melihat bola emas favoritnya tersebut, dia berlari untuk mengambilnya, dan dia sangat senang mendapatkan kembali bola emas favoritnya, sampai-sampai melupakan si katak yang telah mengambilkannya. Lalu sang putri terus berlari pulang dengan secepat mungkin. Katak itu memanggilnya, "Tunggu aku, Tuan Puteri, dan bawa aku bersamamu seperti janjimu," kata katak. Namun suara katak begitu kecil dan tidak terdengar sehingga sang putri pun terus berlari pulang. Keesokan harinya, sama seperti hari-hari biasanya, sang putri duduk untuk makan malam. Dia mendengar suara aneh, seolah-olah terdengar ada yang naik di tangga. Setelah itu, terdengar ketukan lembut di pintu, dan sebuah suara kecil berteriak dan berkata, "Buka pintu, puteriku sayang. Buka pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingat kata-kata yang kamu dan aku katakan. Di dekat mata air, di bawah aliran sungai." Kemudian sang putri berlari ke pintu dan membukanya, dan di sana dia melihat katak, yang telah dia lupakan. Melihat pemandangan ini, sang putri sangat ketakutan, dan menutup pintu secepat yang dia bisa, lalu kembali ke tempat duduknya. Sang raja, ayahnya, melihat bahwa ada sesuatu yang membuat putrinya ketakutan,
Lalu sang raja bertanya kepada putrinya, "Ada masalah apa?" "Ada seekor katak yang dapat berbicara di depan pintu istana," kata sang putri. "Dia yang membantu mengambilkan bola emas favoritku keluar dari sungai semalam. Kemudian aku mengatakan kepada katak tersebut jika dia bisa tinggal bersamaku di sini, bila dapat mengambilkan kembali bola emas favoritku yang tercebur di sungai. Aku tidak pernah berpikir bahwa katak itu dapat mengembalikan bola emas favoritku, tetapi di sana katak itu ada di pintu, dan katak itu ingin masuk," kata sang putri, dengan sangat panik. Sementara dia berbicara, katak itu mengetuk pintu lagi, dan berkata, "Buka pintu, puteriku sayang. Buka pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingat kata-kata yang kamu dan aku katakan. Di dekat mata air, di bawah aliran sungai." Kemudian sang raja berkata kepada putrinya, "Seperti yang telah kamu katakan, kamu harus menepatinya, jadi pergi dan biarkan dia masuk," kata sang raja. Sang putri pun melakukan apa yang sang raja katakan, dan katak melompat ke dalam istana, dan kemudian langsung meloncat naik dari bagian bawah istana ke atas, sampai dia datang dekat ke meja di mana sang putri duduk. "Tolonglah, angkat aku ke kursi," katanya kepada sang putri, "dan biarkan aku duduk di sebelahmu." Segera setelah dia melakukan ini, katak berkata, "Letakkan piring emasmu lebih dekat denganku, supaya aku bisa makan dari piring emasmu." Ini yang dia lakukan, dan ketika katak makan sebanyak yang dia bisa, katak lalu berkata, "Sekarang aku lelah, bawa aku ke atas, dan tempatkan aku di tempat tidurmu." Dan sang putri, meskipun sangat tidak rela, mengangkat si katak ke tangannya, dan meletakkannya di atas bantal di tempat tidurnya sendiri, di mana ia tidur sepanjang malam. Di pagi harinya, saat cahaya sinar matahari pagi masuk ke dalam istana, si katak terbangun dan melompat ke bawah, dan keluar dari istana. "Akhirnya dia pergi, dan aku tidak akan menemuinya lagi," kata sang putri. Tapi dia salah, karena saat malam datang, sang putri mendengar ketukan yang sama di pintu, dan katak itu datang sekali lagi, dan berkata, "Buka pintu, puteriku sayang. Buka pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingat kata-kata yang kamu dan aku katakan. Di dekat mata air, di bawah aliran sungai." Dan ketika sang putri membuka pintu, katak masuk, dan tidur di atas bantal seperti sebelumnya, sampai pagi tiba. Dan sampai malam ketiga si katak melakukan hal yang sama. Tetapi ketika sang putri terbangun pada keesokan paginya, dia terkejut melihat, bukannya katak, akan tetapi ada seorang pangeran tampan, menatapnya dengan sangat tulus. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia diubah oleh seorang peri menjadi katak. Untuk kembali menjadi pangeran, ia harus bertemu dengan seorang putri yang mau menikah dengannya. Peri itu memberitahukan kepada sang pangeran, bila sang pangeran mau kembali ke bentuknya semula, maka pangeran harus makan dari piring sang putri, dan tidur di tempat tidur sang putri selama 3 malam. "Kamu," kata sang pangeran, "telah menghancurkan kutukan ini, dan sekarang kamu harus pergi bersamaku ke kerajaan ayahku, di mana aku akan menikahimu, dan mencintaimu selama-lamanya," kata sang pangeran. Mereka kemudian pergi ke kerajaan sang pangeran, dan mereka disambut oleh 8 kuda putih yang gagah dan menawan, dan dengan penuh sukacita dan kegembiraan, sang pangeran dan sang putri hidup tinggal di kerajaan sang pangeran,
dan di sana mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya.